itu Ibu untuk memimpin doa. Silakan. Duduk siap. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa tadi kegiatan kita hari ini lancar, teman-teman bisa dapat informasi baru, pengetahuan baru dari materi yang kakak berikan hari ini. Oke, teman-teman udah tahu belum kita mau adakan kegiatan apa? Belum. Oke, hari ini kita tuh mau ada kegiatan bimbingan klasikal. Sebelumnya udah ada yang pernah ikut kegiatan bimbingan klasikal belum? Sebelumnya? Belum. Sebelum kakak jelasin, sebelum aku jelasin, Ibu mau absen dulu ya. Ini yang Clara ini, Clara Angelina Safitri Nasution, dan Fadlan Pratama, Fahril Rizky Hamdani, Hersya Rafeifa Asila, Izra Maula Ibrahim, Kanaya Mairo Zahra, Khairila Iskandar Putri, Lintang Utama Anandika, Muhammad Gaza Rafi Ardiansyah, Muhammad Rafa Hamzah. Yang ini. Muhammad Rafi. Najwan Akila Utami. Naila Farha Rahana. Agak susah ya namanya semuanya. Raihan Putra Puryanto, Reski Ahmad Alfiansyah, Rizky Maula Ahmad, Ruzaina Nabil Oktaviani, Sylvie Aulia, Shalwa Fitria Al-Adawiyah, Virgi Nazila Putri Anda Resta. Hadir semua berarti. Nah, kan tadi kakak udah absen, berarti sekarang kakak mau jelasin bimbingan klasikal itu apa. Nah, bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dalam bimbingan konseling yang yang memakai atau dia tuh kayak suasana kita di kelas, kayak ya seperti guru-guru mengajar pada dasarnya, cuman kalau bimbingan klasikal itu kita lebih kayak materi untuk pengembangan atau untuk informasi baru gitu. Nah, yang tujuannya itu untuk menambah informasi pada teman-teman untuk menambah wawasan lah untuk adik-adik semua. Jadi bimbingan klasikal hari ini itu kakak mengambil materi tentang minat dalam belajar, meningkatkan minat dalam belajar. Nah, kenapa kakak ambil materi ini? Kan adik-adik semua
Gen Z kan semuanya. Nah, di setahu kakak ya di Gen Z itu kebanyakan minat belajarnya itu menurun. Kayak misalnya apa ya, kalau terlalu lama libur tuh minat belajarnya tuh menurun. Terus juga kalau misalnya lihat materi atau lihat pelajaran yang nggak disuka tuh minat belajarnya tuh nggak meningkat, kayak stuck di situ-situ aja gitu. Bener nggak? Bener kan? Dari teman-teman pasti bener kan? Makanya kakak pilih materi ini, meningkatkan minat belajar. Nah, ya, nanti ini materi ini juga disangkut pautkan sama apa ya, sama jurusan teman-teman. Jadi meningkatkan minat dalam belajar ini nanti disangkut pautin sama jurusannya, yaitu perbankan syariah kan? Ya. Nah, pas baru masuk kan kemarin udah libur panjang kan, sebelum masuk sekolah libur panjang kan. Nah, sebelum masuk tuh ada nggak yang kayak ngerasa minat belajarnya tuh menurun? Ada nggak? Nggak ada. Wah, keren ya, semuanya berarti minat belajarnya tuh nggak nurun, jadi naik nggak minat belajarnya kira-kira? Yang benar tuh yang naik. Oke, kita lanjut. Nah, kita langsung masuk ke materi. Apa itu minat belajar? Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu minat belajar? Ada nggak? Ayo coba satu atau dua orang itu kasih pendapat. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Kita kan sama-sama belajar di sini. Kakak juga, ibu juga belajar karena ibu masih semester 4, jadi masih agak kaku ngomongnya. Ada nggak yang tahu minat belajar atau minat itu apa gitu? Ada nggak yang bisa? Siapa tadi yang jawab? Tunjuk tangannya. Oke. Ibu bantu jelasin aja ya. Nah, minat belajar itu adalah apa ya? Adalah kayak kita tuh gimana ya jelasinnya? Kan minat belajar nih, kita kan pasti kayak ngerasa minat belajar kita tuh antara naik sama turun. Nah, jadi minat belajar itu adalah kemauan atau apa sih itu? Kemauan atau ketertarikan seseorang tuh pada suatu materi. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak kalau teman-teman tuh nggak tertarik sama satu materi, jadi teman-teman tuh kayak malas belajar, malas lah, aku tuh nggak suka pelajaran ini. Ada nggak yang ngerasa gitu? Ada kan? Pasti banyak kan? Nah, jadi minat belajar itu adalah ketertarikan seseorang terhadap suatu materi yang diajarkan oleh guru-guru. Nah, selanjutnya itu ada, menurut kamu minat belajar itu seperti apa sih? Kayak penting nggak sih menurut kalian? Penting. Ada nggak yang bisa bantu kakak? Yang bisa bantu ibu jawab kenapa minat belajar itu penting? Ada nggak yang bisa jawab? Tadi rame nih yang jawab penting. Ayo coba. Ada nggak yang bisa kasih pendapatnya gitu tentang kenapa sih minat belajar itu penting untuk para Gen Z juga, untuk teman-teman semua? Ada nggak? Ayo. Oke. Nah, minat belajar itu sangat penting untuk meningkatkan minat dalam belajar, karena minat yang tinggi akan membuat kita tuh lebih apa ya, lebih kayak aktif, lebih kayak tertarik akan suatu materi. Nah, jadi kalau kita minat dalam suatu pelajaran, kita tuh lebih kayak suka gitu, lebih excited dalam belajar. Kayak misalnya teman-teman suka pelajaran bahasa Indo atau IPA gitu, atau di perbankan ada IPA nggak? Enggak ya? Ada. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tuh
suka sama pelajaran itu, otomatis kayak besok masuk pelajaran ini aku harus belajar deh besok biar bisa jawab pertanyaan guru. Pasti gitu kan kalau suka, ya kan? Nah, jadi sangat penting untuk teman-teman nih, apalagi teman-teman semua nih kan Gen Z. Jadi penting banget nih untuk kalian meningkatkan minat belajar kalian. Nah, selanjutnya itu ada cara meningkatkan minat belajar. Coba ibu minta 1 atau 2 orang yang memberikan pendapat atau memberikan mengatakan cara dia tuh meningkatkan minat belajar. Ada nggak? Belajar tiap hari. Belajar tiap hari. Oke, kalau dari Farel belajar tiap hari. Benar ya, belajar tiap hari itu kita bisa kayak suka tiba-tiba sih sama pelajaran itu. Kalau misalnya kita belajar tiap hari kayak pelajaran apa gitu, kita belajar tiap hari. Jadi kita tuh bisa juga suka sama pelajaran tuh. Nah, dari yang lain ada nggak? Ayo, ada nggak? Nggak ada. Oke, lanjut. Nah, dari materi kakak ada beberapa cara untuk meningkatkan minat belajar. Yang pertama tuh libatkan diri secara aktif. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, libatkan diri secara aktif tuh maksudnya kan teman-teman belajar di kelas nih, belajar di kelas. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman tuh ngerasa udah jenuh, ngerasa udah males, udah kayak udah nggak bisa nangkap lagi apa yang dijelasin guru tuh, teman-teman coba deh sering-sering bertanya, sering kayak misalnya ada yang nggak dimengerti itu jangan diam aja. Kan kebanyakan kita tuh kalau misalnya nggak ngerti diam kan, pasti tanya guru udah ngerti belum, udah bu, pasti gitu kan. Nah, kalau misalnya lagi dijelasin guru tuh kan memperhatikan nih, kalau misalnya nggak ngerti, teman-teman tuh langsung tanyain. Jadi dengan begitu tuh teman-teman udah melibatkan diri secara aktif dalam kelas. Jadi dengan begitu juga bisa meningkatkan minat belajar teman-teman gitu. Nah, yang kedua ada cari inspirasi dari sumber luar. Nah, sekarang kan banyak kita kayak gunain sumber-sumber luar kayak jurnal, artikel, ChatGPT, masih banyak kan yang pakai ChatGPT untuk cari kayak untuk buat makan pasti cari materinya tuh di ChatGPT, ya kan, atau jurnal atau buku-buku di Google gitu, di perpustakaan juga. Nah, maksud dari mencari informasi, mencari inspirasi dari sumber luar tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya juga kayak lihat-lihat ini kayak selebgram itu. Nah, itu juga bisa membantu teman-teman meningkatkan minat belajar. Nah, lihat selebgram yang bisa membangun motivasi teman-teman untuk belajar tuh. Nah, dari situ bisa juga teman-teman tuh kayak ningkatin minat belajar teman-teman. Jadi mencari inspirasi dari sumber luar tuh penting juga caranya. Nah, selanjutnya itu menyesuaikan dengan kemampuan. Ada nggak sih kayak pelajaran yang nggak kalian suka gitu? Yang kayak bukan nggak suka sih, kayak kurang tertarik gitu. Ada nggak? Ada kan? Nah, kalau menyesuaikan dengan kemampuan nih, kalau misalnya kayak kita belajar perbandingan syariah banyak hitung kan ya, banyak matematikanya kan. Nah, kalau misalnya kan mungkin ada dari beberapa teman-teman yang kurang suka ngitung-ngitung, kurang suka rumus-rumus tuh, teman-teman tuh bisa menyesuaikan dengan kemampuan. Kayak misalnya pas belajar di kelas kan jangan kayak tetap memperhatikan guru, tapi kalau nggak ngerti tuh bisa nanya. Nah, kalau misalnya masih nggak ngerti, teman-teman nanti pas pulang sekolah bisa belajar sendiri, tapi jangan terlalu memaksakan. Kayak misalnya, aku nggak ngerti, aku harus belajar lagi nih. Jangan, karena itu juga bisa membuat teman-teman tuh stres, teman-teman tuh kayak pusing sendiri, cepet kayak sakit gitu, karena terlalu memikirkan suatu pelajaran. Nah, selanjutnya mencari teman untuk belajar dari teman-teman nih. Kalau misalnya
belajar tuh gak ngerti, ada nggak yang kayak aku mau dijelasin sama temanku lah biar aku lebih ngerti gitu, ada nggak yang kayak gitu? Ada. Kalau misalnya nggak ngerti satu pelajaran tuh tanyanya ke teman bukan ke guru, karena lebih cepet paham dijelasin sama teman daripada sama guru. Ada nggak? Ada gitu. Ada kan pasti. Karena ibu sendiri ya sering kayak gitu. Kalau misalnya nggak ngerti dijelasin sama dosen-dosen, jadi minta jelasinnya tuh ke teman. Jadi lebih cepat kita ngertinya. Itu karena kebanyakan dari guru, dari dosen, dari media pembelajaran tuh menjelaskannya tuh secara apa ya? Secara panjang lebar. Padahal kalau dijelasin dengan rinci kita cepat ngertinya. Tapi karena memang kayak gitu udah peraturannya dijelaskan secara rinci, secara apa ya? Secara panjang lebar, secara kayak kadang ada guru yang jelasinnya muter-muter kan? Kayak di situ-situ aja muternya, padahal intinya tuh cuma satu gitu kan, pasti ada kan. Nah selanjutnya itu kenali masalah yang dihadapi. Kenali masalah yang dihadapi, ada yang ngerti nggak? Kenali masalah yang dihadapi itu maksudnya gimana? Ada nggak? Kayak contohnya tuh misalnya kita belajar nih, kita kan nggak ngerti kan, nggak ngerti sama satu pelajaran itu. Mungkin di matematika nih, kan matematika banyak rumus kan, jadi kan susah untuk kita ngerti tuh. Nah kita tuh harus kenali dulu, kita tuh nggak ngertinya di mananya. Kalau kita udah tahu kita nggak ngerti di mana, kita bisa tanya ke guru atau ke teman tadi. Kita bisa cari teman untuk bantu kita jelasin gitu. Kalau misalnya kita nggak ngerti, kita bisa datang ke guru, bisa datang ke teman yang lebih ngerti untuk jelasin ke kita. Jadi apa ya, masalah yang ada tuh mungkin bisa teratasi dengan kita tuh pergi ke teman atau ke guru untuk ngejelasin. Nah selanjutnya mencari informasi tentang mata pelajaran. Kan kita kalau sebelum hari masuk pasti malamnya lihat ini kan, apa namanya, roster ya, lihat kayak jam besok tuh ada pelajaran apa aja sih gitu. Pasti kan malamnya pasti lihat kan, sambil ngerjain PR sambil gitu kan. Nah jadi mencari informasi tentang pembelajaran itu juga bisa bantu kita meningkatkan minat belajar. Caranya tuh kalau misalnya besok tuh ada apa ya, mata pelajaran penjas, mata pelajaran yang memang kalian suka-suka gitu kan. Nah kalau kalian cari informasinya tuh dari awal, kalian tuh besoknya pas sekolah tuh nggak males, lebih kayak excited, lebih enak gitu, lebih kayak lebih sumringah, lebih seru rasanya, kayak wah hari ini masuk penjaskes, olahraga nih nanti pasti seru kan, pasti gitu kan rasanya. Oke. Baik, selanjutnya kita nonton video motivasi sih, kayak motivasi tentang minat belajar itu. Nah, kita nonton video dulu ya. Bener nggak suaranya? Di fokusnya nggak ada suara ya? Sini nggak ada suaranya. Boleh, silakan. Biasanya ada keluar suara nggak kalau ada nonton video gitu? Ada speaker ya? Iya.
video langsung masuk project. Ke project. Nah. Soalnya videonya gak kedengeran kan suaranya, jadi susah juga untuk teman-teman semua. Nah, project time. Oke. Jadi di project ini kita tuh ibu minta kalian untuk buat poster bagi 3 kelompok aja ya, satu kelompok, berarti 3 kelompok. Mau kan? Buat poster tentang tips and trick meningkatkan minat belajar bagi anak berpendidikan syariah. Tahu nggak? Kayak misalnya tips dari kalian tuh apa aja gitu, trik kalian tuh apa aja untuk meningkatkan minat belajar kalian. Nah, oke. Nah, ada gunting nggak kalian? Ada yang mau gunting? Nggak ada ya? Oke. Ini kan nggak ada gunting, jadi pinggirannya tuh kalian buat ini tapi pakai ini aja, cat warna ini, bisa kan? Warna ini aja. Mau warna merah atau warna ini? Ada gunting. Kalau yang ada gunting, guntingnya kayak gini. Bisa? Contohnya tuh tulisannya tuh kayak gitu, tips and trick. Tapi bisnisnya tuh dihilangin jadinya tips and trick meningkatkan minat belajar bagi anak perbankan. Bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Oke. Ibu kasih waktu 10 menit untuk buat posternya. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira 10 menit? Saya. Insya Allah. Bukan. 3 menit lagi.
Udah belum? Maksud kakak itu, ngerti kan? Yang lain ngerti kan? Bukan, maksud kakak itu buat tips and trick dari kalian. Misalnya tips kalian tuh rajin belajar atau apa gitu tipsnya, biar kalian tuh bisa ningkatin minat belajar itu. Jelasin kayak misalnya pelajarannya itu tipsnya ya, belajar nggak usah dijelasin banyak tipsnya itu contohnya ya gitu doang. Terserah kalian mau gimana enaknya ya, terus boleh juga nanti di sini di masjid sana ada di Mas Dotul sama boleh boleh. ada itu juga buat nasi Dan yang lain udah belum? Ngerti kan tadi? dan juga
Ini satu kelompok udah. Mau nggak satu perwakilan kelompok untuk membacakan tips dan triknya di depan satu orang? Cuman bacain aja, cuman membaca. Ayo siapa mau? Boleh. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Tips dan trik minat belajar. 1. Membuat pelajaran menjadi menyenangkan dan menarik. 2. Memanfaatkan minat dan hasrat. 3. Guru dapat meningkatkan minat siswa dengan memberikan dorongan dan penguatan positif. 4. Guru dapat memberikan apresiasi. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Suti. Oke, terima kasih Suti. Nah, ini kan dari satu kelompok dari teman-teman kita udah, yaitu yang pertama tadi membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Oke, memanfaatkan minat dan hasrat. Guru dapat meningkatkan siswa dengan memberikan dorongan dan penguatan positif. Yang terakhir itu guru dapat memberikan apresiasi. Oke, terima kasih semuanya. Yang lain dah. Belum. Kalian habis ini ada istirahat lagi ya? Ada. Soal dulu.
Ayo satu orang maju ke depan yang bawa ini baru cuma bacain aja sekelompok hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Pratama dari kelas 10 LPS dan membacakan tips dan trik meningkatkan minat belajar perbankan syariah. 1. Memahami dasar-dasar perbankan syariah. 2. Menggunakan metode belajar yang interaktif. 3. Bergabung dengan komunitas orang lain yang tertarik dengan perbankan syariah. 4. Atur waktu belajar. 5. Menanamkan kemauan atau minat yang tinggi untuk belajar. Ya, Bukan yang Oke, satu kelompok lagi udah belum? Ayo kasih satu orang ke depan. Soalnya waktu kita udah banyak lagi ya, kakak juga mau pergi ke kampus. Udah, satu orang maju ke depan. Ayo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rizky Amdani. Di sini saya ingin membaca tips dan trik meningkatkan minat belajar. Mencari informasi tentang mata pelajaran, sesuaikan dengan kemampuan, mencari teman untuk belajar, mengetahui masalah yang dialami, membaca buku pelajaran yang disukai. Dan sekian, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Oke. Nah, kegiatan kita kan udah mau berakhir nih. Kakak mau bagiin lembar evaluasi dulu, lembar evaluasi hasil. Nah, teman-teman bisa kayak beri tanda centang itu di kolom ini. Nanti teman-teman baca ini dulu, baca dari sini, terus nanti centangnya di sini, gitu. Nanti kan? Ini tolong.
3 menit ya, soalnya itu cuma evaluasi hasil, nggak banyak ininya, cuma tinggal centang-centang aja. Centangnya tuh di satu kolom aja. Kayaknya misal yang pertanyaan satu tuh lebih ke kolom yang pertama, centang itu gitu. Ngerti kan? Identitas tuh kalian tulis bentar. Iya, sini tulis namanya tuh apa ya, huruf pertama nama aja. Kayak misalnya Pak Haril tadi F aja gitu, atau Pak Haril Maulana gitu, misalnya kan M gitu, ngerti nggak? Yang identitas peserta didik tuh isinya cuman inisial nama aja, ngerti kan? Ngerti kan? Oke. 3 menit ya waktunya, soalnya kita udah mau berakhir. Oh iya. Potensi kayak itu tunjuk pengisiannya. Kenapa tulis nama guru BK? Guru BK-nya kakak, jadi ini kan kakak yang lagi di Pascal. Ini kakak, terus namanya kakak. Nah, kalian boleh tulis guru BK di sini ya? Saya doang. Mawadda. Identitas inisial. Udah pasti Mawadda. Itu langsung didik ya. Inisial ya. Iya, bentuknya platform. Yang udah kumpulkan ke depan aja ya, apa kayak tadi di depan, kita ke ahli di depan. Ini udah semua tuh. Kasih ya. Nah, sebelah sini. Kan kakak udah bagiin, ibu udah bagiin dan evaluasi hasil kegiatan kita hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah mau berpartisipasi.
berpartisipasi, sudah mau membantu kakak dalam menyelesaikan tugas. Kasih ya semuanya. Ya, tenang, kita